dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah kami hati yang teguh dan kudus, pikiran yang baik serta hati yang gembira dan sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Berilah kami damai sejahtera, supaya kami dapat bersukacita dalam lindungan-Mu. Ya Tuhan, kami hanya mengandalkan firman-Mu untuk melawan musuh-musuh kami. Oleh karena itu, lindungi dan kuatkanlah kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, pengganti tita Tuhan, yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama
bersama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk memelihara dan melakukan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Amin. Dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal percaya penuh kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh. Tekad kami untuk mengasihi sesama sangat lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi, ataupun secara terang-terangan, sendirian atau bersama banyak orang, dengan kata atau perbuatan. Kami sungguh-sungguh terpenjara oleh dosa kami. Kasihani dan bebaskanlah kami, ya Allah, dengan kuasa penebusan Yesus Kristus. Amin. Anugerah dan kasih sayang-Mu aku sesat, karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu ku ke surga. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin.
Marilah kita membacakan nas epistel yang tertulis dalam Injil Markus 6 ayat 1 sampai ayat 6. Kita bacakan secara responsoria, dan di ayat terakhir atau ayat 6 kita sama-sama membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempatnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bila kita mengucapkan pengakuan iman kita, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejak Yesus di hatiku, penuh damai sentosa kini hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats khotbah kita pada saat ini tertulis dalam kitab Amos pasal yang ke-7 mulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah,
enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikianlah bunyi firman Tuhan, kita bernyanyi. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu kita kali ini, yaitu minggu yang kelima setelah Trinitatis, Tuhan selalu menyapa kita lewat hamba-Nya dengan tema tetaplah menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang hadir pada saat ini, begitu juga dengan orang-orang yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa ibadah ini walaupun secara online, Tuhan masih menerima ibadah kita, dan juga Tuhan masih memberkati melindungi kita sepanjang masa. Walaupun di tengah-tengah virus corona, pandemi yang masih merajalela, mewabah hingga pada saat ini. Doa kita semuanya, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan juga dapat melindungi kita, menjauhkan kita dari virus corona, dan setiap orang yang masih isolasi mandiri yang kena COVID-19, Tuhan menjamah tubuh dan juga Tuhan memberkati segala obat yang mereka pakai, sehingga akan dapat memperoleh sukacita yang daripada Tuhan Allah lewat kesembuhan yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan juga bagi anggota jemaat yang sedang berduka saat ini, kami yakin percaya sepanjang masa bahwa roh Tuhan akan selalu menghibur dan menguatkan sehingga bisa menerima dengan tabah, dan hiburan Roh Kudus akan selalu menaungi setiap orang yang masih berduka. Dan semuanya kita yang hadir pada saat ini dan juga yang mengikuti live streaming dan juga online, kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kita tetap bersuka cita di dalam pengharapan yang daripada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hal mudah bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Terlebih di tengah-tengah situasi dunia yang selalu lebih mencintai, dan dunia yang bisa saja lebih cenderung mencintai, menyukai ketidakbenaran.
Tetapi walaupun demikian, kita pasti setuju bahwa masih lebih mudah melakukan kebenaran firman Tuhan dibandingkan dengan menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan terhadap orang lain. Mengapa demikian? Karena sekalipun kita sukar untuk menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan itu sendiri, ada banyak hal yang baik yang selalu kita lakukan ketika kita melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita masing-masing. Di mana kita mempercayai ketika melakukan firman dan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita, kita akan diberkati oleh Tuhan, dan kebenaran itulah yang membimbing mengarahkan kita tahap demi tahap ke arah kepada kebaikan demi kebaikan dan sukacita. Tidak demikian dengan orang panggilan yang dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menyuarakan kebenaran kepada orang lain. Kita tahu bahwa ketika kita berani melakukan firman Tuhan dan juga menyuarakan firman Tuhan terhadap orang lain, ada resiko yang kita terima. Kadang yang kita dapati bukannya penerimaan dari suara kebenaran itu, malahan ada yang langsung menolak kehadiran kita, suara kita terhadap orang lain. Ada yang tidak mau bertobat, melainkan bukan hanya bertobat, mereka mau memusuhi kita. Kita dianggap sebagai musuh ketika kita suarakan suara kebenaran itu terhadap orang-orang yang masih dilingkupi dan menghidupi ketidakbenaran yang datangnya dari firman Tuhan Allah. Oleh sebab itulah tidak sedikit di antara kita yang merasa harus berpikir berulang kali untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak orang yang enggan untuk melakukannya karena berpikir, apa baiknya, apa untungnya bagi saya jika saya dapat melakukan suara kebenaran firman Tuhan terhadap orang lain. Jadi dia biasanya menjadi orang-orang yang diam. Diam, tidak bersuara, dan dia tidak berpikir untuk mempertobatkan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak hanya memanggil kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga disuruh untuk menyatakan dan menyuarakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah umat yang hidup dalam ketidakbenaran. Tidak cukup bagi kita jika hanya hidup dengan benar dan bersikap masa bodoh dengan banyak orang lain yang melakukan kejahatan. Allah yang manggil kita, Allah memilih kita, Allah mengutus kita untuk menegur kesalahan mereka, dan selalu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan terhadap mereka yang sering dan selalu melakukan ketidakbenaran di dalam hidupnya. Bisa kita lihat dari nas perikop kita pada saat ini, di mana Tuhan Allah tidak cukup hanya memanggil Amos untuk melakukan firman Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, tetapi Tuhan juga mengutus Nabi Amos untuk
menyampaikan dan menyuarakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan terhadap orang-orang Israel, di mana pada saat itu mereka sudah merajalela melakukan ketidakbenaran, sudah melakukan tingkah laku ketidakadilan, dan ada prinsip moto pada saat itu bahwa yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya, di mana yang mempunyai jabatan dalam kerajaan selalu memeras orang yang miskin. Raja Yerobeam juga sudah melakukan persepakatan terhadap orang, terhadap rakyat, terhadap orang-orang miskin pada saat itu, di mana ketika pesan yang disampaikan oleh Imam Abbasiyah pada saat itu, maka itu juga yang disetujui oleh Raja Yerobeam pada saat itu. Ya, Tuhan Allah tidak cukup hanya menyuruh, memanggil dia untuk melakukan kebenaran. Tuhan Allah tidak cukup menyuruh Nabi Amos sebagai peternak kambing domba pada saat itu. Tetapi dia juga disuruh untuk menyampaikan kabar, menyampaikan nubuatan, suara kebenaran terhadap orang Israel. Dapat kita lihat melalui dats ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Kabar kebenaran yang disampaikan lewat nubuatan Nabi Amos pada saat itu, dia menyatakan bahwa Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Pernyataan firman ini sebenarnya sangat-sangat ironis jika didengar oleh Yerobeam. Sangat ekstrim, sangat berlawanan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Yerobeam, Imam Amasiyah, dan juga para pemegang struktur dalam kerajaan sudah menyatakan bahwa mereka sudah menjadi orang yang makmur, sudah nyaman atas perlakuan dan juga perbuatan-perbuatan mereka yang pada saat itu. Jadi ketika seorang nabi menyampaikan nubuatan terhadap seorang raja atau terhadap seorang imam, langsung dia berontak dan melakukan persepakatan terhadap raja dan juga terhadap orang-orang yang mempunyai jabatan di kerajaan Yerobeam pada saat itu. Maka dia menyatakan dan menyampaikan pesan kepada raja dan juga Imam Amasiyah pada saat itu menyatakan, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, bernubuatlah di sana." Itu adalah sebagai bentuk dari pengusiran dan penolakan daripada imam yang bekerja di Betel pada saat itu. Dia mengusir secara langsung Nabi Amos pada saat itu. Pengusiran yang demikianlah yang dialami Amos. Oleh karena itu, ketika menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang ada orang yang menolak. Bukan hanya menolak, tetapi juga mau mengusir Nabi Amos pada saat itu. Engkau tidak boleh bekerja di Israel, tetapi engkau boleh bekerja dan berbuat di tanah Yehuda. Ini bukan tempatmu, ini bukan wilayahmu, ini bukan saranamu untuk menyampaikan suara Tuhan. Kau pergilah dari sini. Diusir secara langsung
oleh Imam Ahmadiyah pada saat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga yang telah kita baca dalam nats epistel tadi, di mana Tuhan Yesus juga mengalami penolakan. Penolakan yang terjadi di kampung halamannya sendiri. Dan orang-orang yang menolak dianya adalah orang yang telah dikenal oleh Yesus Kristus. Dan mereka juga telah mengenal bagaimana sejarah, riwayat, dan juga pekerjaan sehari-hari daripada Yesus sendiri. Penolakan tersebut sangat dan sangat ironis. Tuhan Yesus sudah mengajar dengan penuh hikmat. Ia sudah membuat semua orang kagum dan keheranan. Ia telah melakukan penyembuhan orang sakit. Meski begitu, mereka tetap juga menolak Yesus Kristus. Karena apa sebenarnya? Kalau kita lihat dari nats epistel ini, karena Yesus hanyalah orang kampung. Keluarganya adalah orang-orang yang susah. Bagi mereka, Yesus tidak pantas dihormati sebagai nabi, apalagi sebagai Mesias, juru selamat untuk menyelamatkan mereka. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tidak pernah berpikir untuk menghentikan pelayanan dan pengajaran. Ketika di suatu tempat dia ditolak, maka dia juga pergi ke tempat yang lain untuk menyuarakan suara kebenaran. Sehingga orang yang menolak tidak menerima, dan orang yang mendengar firman Tuhan menerima suara kebenaran dari firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus juga demikian. Sia-siakah apa yang dilakukan oleh Nabi Amos? Sia-siakah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Banyak orang berpikir bahwa ketika mereka ditolak, diusir, maka suara kebenaran yang dari Tuhan itu adalah sia-sia, tidak bekerja, tidak berguna. Tetapi kita katakan di dalam kehidupan kita, ketika seseorang telah menyuarakan suara kenabian, suara tentang kebenaran firman Tuhan terhadap orang lain, maka itu tidak akan sia-sia. Sama sekali tidak sia-sia. Sekalipun banyak orang yang tidak menyukai kebenaran yang kita suarakan, atau bahkan menolak, atau bahkan memusuhi kita, firman itu tidak akan menjadi sia-sia. Suara dan suara yang telah kita suarakan itu adalah tidak menjadi sia-sia. Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati setiap orang yang mendengar kebenaran itu. Kebenaran itu akan menyelamatkan orang-orang yang telah mendengar dan menerimanya. Sekalipun mungkin banyak juga orang yang menolaknya. Firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan sendiri berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itulah sebabnya sekalipun dihina, sekalipun ditolak, Nabi Amos tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah dengan kita sebagai orang yang Kristen? Kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang ilahi. Dan satu tugas kita yang paling nyata dalam hidup kita adalah
selalu dan selalu menyuarakan firman Tuhan terhadap orang-orang yang masih berada dalam kegelapan, terhadap orang-orang yang masih menyukai ketidakbenaran, ketidakadilan. Dan salah satu yang menjadi modal kita adalah kita harus selalu berdoa dan berdoa kepada Tuhan Allah supaya Tuhan Allah memberi hikmat bagi kita, supaya Tuhan Allah menolong kita dan menguatkan kita, sehingga kita tetap setia dan setia untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara mengalami penolakan karena menyuarakan suara Tuhan, jangan menjadi orang yang kecut hati, jangan surut, jangan mundur. Berdoalah kepada Tuhan Allah, dan dalam kesetiaan kita tetap untuk menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan itu terhadap orang lain. Sebab setiap orang yang selalu menyuarakan firman Tuhan adalah dia selalu diberkati oleh Tuhan Allah. Itu makanya sering dikatakan dalam firman Tuhan, doa orang yang benar akan sangat benar kuasanya. Dan ketika dia juga berdoa dan selalu juga menyampaikan suara kebenaran terhadap orang lain, dia juga akan diberkati dan diberkati oleh Tuhan Allah. Walaupun banyak orang yang memusuhi, walaupun banyak orang yang menyuarakan, jangan menjadi sikap diam, tapi kita harus suarakan suara Tuhan itu kepada orang lain. Percayalah, imanilah bahwa kuasa pertolongan dan pemeliharaan Tuhan ketika kita juga mau menyuarakan firman itu, Tuhan akan melindungi kita dan memberkati kita. Dan Roh Kudus juga selalu menguatkan kita dan memberi kita hikmat untuk tetap setia di dalam menyuarakan firman Tuhan Allah. Sebagaimana yang bisa kita lihat dalam hal ini, tetaplah menyuarakan firman Tuhan Allah. Kadang-kala ketika kita bersekutu dengan orang-orang, baik dalam satu marga, baik dalam satu gereja, ketika dalam hal membicarakan kebenaran firman Tuhan, ada banyak juga tipe-tipe orang untuk hidup di dalam persekutuan tersebut. Tipe yang pertama adalah dia mengambil sikap diam, tidak mau berkata apa-apa tentang kebenaran. Dengan sikap diamnya tersebut, maka dia akan merasa nyaman terhadap orang lain, terhadap sekitarnya. Maka dia kadang berbicara dan menyatakan diam itu adalah emas. Padahal di dalam suara Tuhan, ketika itu tidak dibicarakan dan disuarakan, maka diam itu bukan lagi emas, tetapi adalah sesuatu hal untuk kenyamanan dan tidak menyuarakan firman Tuhan. Itu tipe pertama. Dan tipe yang kedua dari orang-orang di dalam persekutuan Allah, dia selalu menyuarakan firman Tuhan. Dia tidak khawatir, dia tidak takut. Sekali firman Tuhan tertanam dalam hidupnya lewat benih iman dan tumbuh, maka dia juga mengutarakan itu. Tetapi dia tidak berkhidmat. Oleh karena itulah, ketika kita membicarakan dan menyuarakan kebenaran firman Tuhan, ada butuh tipe yang ketiga. Kita sudah menerima firman Tuhan, dan itu harus kita utarakan, suarakan dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh orang-orang Israel, atau tokoh-tokoh Israel, atau juga para raja orang Israel.
Dia selalu menyatakan dan bersuara dan juga bertanya kepada Tuhan Allah ketika dia mau memutuskan menyampaikan suara Tuhan. Dia bertanya dulu terhadap Tuhan Allah. Itulah hikmat yang pertama. Bertanya dulu kepada Tuhan Allah. Sehingga ketika Tuhan Allah mengizinkan dia untuk membicarakan, menyuarakan kebenaran itu, maka dia juga menyampaikan dan menyuarakan suara kebenaran itu. Makanya dalam setiap menyampaikan dan juga menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan, kita harus selalu berada dalam naungan Tuhan dengan doa dan juga dengan komunikasi. Dan tipe yang ketiga inilah yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Walaupun kita menerima risiko, walaupun kita menerima tantangan-tantangan di dalam persekutuan kita masing-masing, tetapi oleh karena kehendak pemeliharaan Tuhan Allah, apapun dan kebenaran apapun yang kita bicarakan terhadap orang lain, maka orang yang mendengar suara kebenaran itu pun akan menerima dan bertobat. Orang yang mendengar suara kebenaran itu akan mau untuk mendengar, bukan menolak kita. Karena apa? Tuhan Allah telah memelihara kita. Tuhan Allah telah menaungi kita. Dan juga orang-orang juga yang menerima firman tersebut, Tuhan Allah telah membuka hati mereka. Seperti orang Israel pada saat itu. Ketika Nabi Amos menyampaikan firman Tuhan, maka mereka juga berontak, bertolak, menolak Nabi Amos. Bukan seperti orang-orang yang di kampung halaman Yesus pada saat itu. Mereka mengusir Yesus. Makanya tidak ada pekerjaan Tuhan di dalam orang-orang yang mendengar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah dalam hidup kita sebagai orang percaya, pada saat ini kita dipanggil, disuruh untuk menyampaikan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan terhadap semuanya. Dan ingatlah, hanya dengan berlandaskan kasih karunia dan juga penguatan daripada Roh Kudus yang selalu kita minta, akan bisa membawa kita supaya lebih berani untuk menyampaikan suara kebenaran itu. Hanya dengan perlindungan dan penguatan yang daripada Roh Kudus, maka kita akan juga lebih sabar untuk menyampaikan suara kebenaran itu terhadap orang lain. Oleh karena itulah dalam menyampaikan suara kebenaran itu, berkomunikasi, berdoa, minta perlindungan dari Tuhan Allah. Dengan itu kita bisa berani, sabar, dan bisa juga berusaha untuk tetap setia di dalam menyuarakan firman Tuhan. Ingatlah, setiap suara kebenaran yang telah kita sampaikan terhadap orang-orang yang masih hidup dalam ketidakbenaran, terhadap orang-orang yang masih hidup dalam kejahatan dan kegelapan, ingatlah bahwa ketika mereka mau bertobat, mereka juga ikut menerima bahwa firman kebenaran itu menjadi sumber sukacita, kebahagiaan. Bukan hanya kita yang menerima, tetapi juga mereka juga yang mendengar bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, penyelamat, membawa sukacita, kebahagiaan bagi mereka. Ingatlah, itulah tugas kita sebagai orang percaya. Suarakanlah suara kebenaran firman Tuhan terhadap mereka. Kiranya kita diberkati. Dan orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang telah kita suarakan, kiranya Tuhan Allah juga membuka hati mereka, sehingga mereka juga dapat menerima suara kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu berkatilah.
firman-Mu berkatilah kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Kembali kami ya Tuhan mengucap syukur atas firman Tuhan Allah yang telah hamba-Mu perdengarkan buat kami semuanya. Kiranya Tuhan juga membuka hati setiap orang yang kami telah perdengarkan suara kebenaran-Mu, sehingga mereka juga dapat bertobat akan kebenaran firman Tuhan Allah. Mereka mengakui bahwa Yesus Kristus menjadi juru selamat dan sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika kami ditolak oleh karena pemberitaan firman Tuhan, Engkau kuatkan kami, beri kami kesabaran, beri kami keberanian juga untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, sehingga semua anggota jemaat Tuhan dapat sama-sama menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan semuanya Tuhan yang masih melakukan ketidakbenaran, ketidakadilan, kejahatan, kegelapan, Engkau pertobatkan juga Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kami juga sama-sama bersuka cita dalam hidup kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, jika saat ini kami melakukan ibadah online, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati kami semuanya, sehingga kami juga akan bersuka cita walaupun banyak tantangan hidup yang kami hadapi, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Engkau pulihkan ya Tuhan segala orang yang sakit. Engkau beri jalan solusi yang terbaik buat orang-orang yang sedang bergumul. Dan juga berkati kami ya Tuhan sepanjang masa. Dan kami juga akan bersuka cita untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Inilah Tuhan doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Dengan firman-Nya, Kau pasti menang di kancah perang. Lihat Yesus saja melawan besar semua musuhnya binasa kelak. Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat saudara-saudari kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Salam dan doa dari kami
dari rumah Tuhan yang kudus ini, kiranya kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan boleh kita terima melalui persekutuan kita pada pagi hari ini. Kami akan membacakan beberapa warta jemaat. Yang pertama, mari kita saling mendoakan bagi seluruh jemaat yang mengikuti peribadatan hari ini, buat saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit pada hari ini, di mana sampai saat ini laporan yang masuk ke BPH bahwa jumlah yang sakit secara umum paling banyak yang terpapar COVID-19 berjumlah 42 orang. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita saling mendoakan agar Tuhan kita memberikan mereka kekuatan dan juga kesembuhan yang sempurna, agar di hari-hari yang akan datang kita boleh bersekutu untuk memuji memuliakan Tuhan di rumah Tuhan yang kudus ini. Yang kedua, menyikapi situasi pandemi saat ini, di mana Jawa Barat berada di urutan kedua zona merah sesuai surat edaran Menteri Agama, surat edaran Gubernur Jawa Barat, surat edaran Wali Kota Bandung perihal kegiatan beribadah di zona merah. Dan untuk mendukung himbauan pemerintah tersebut, pelaksanaan PPKM Mikro Darurat, maka ibadah di gereja kita masih kita lakukan secara live streaming pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 10 WIB. Yang kedua, sermon Perhalado akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Juli pukul 19 WIB, diadakan secara Zoom meeting, dan kami mengajak seluruh Perhalado, Sintua dan calon Sintua untuk boleh berpartisipasi dalam sermon tersebut. Juga pelayanan sermon guru sekolah minggu, pemahaman Alkitab, paduan suara Naomi, PPR dan remaja PNB seperti biasa akan dilakukan secara Zoom meeting dalam waktu dan jam yang sudah ditentukan lembaga-lembaga masing-masing. Yang ketiga, bahwa pada hari Rabu 7 Juli 2021 di Bandung, Tuhan telah memanggil seorang hambanya dari gereja kita, yaitu Amang Situa Emeritus M. Tambunan Boru Sialagan, yang beralamat di Jalan Sarimana 1 nomor 157 Sari Jadi Bandung. Dan mari kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan almarhum mendapat penghiburan yang sejati dari Tuhan, dan juga inang dan keluarga yang ditinggalkan juga pada saat ini dalam isolasi mandiri agar mereka cepat dipulihkan. Yang keempat, kepada seluruh jemaat HKI Damai Bandung untuk memberikan kolekte ibadah di rumah dan persembahan bulanan dapat ditransfer ataupun menghubungi Sintua Sektor, dan marilah kita sama-sama mendukung demi tercapainya atau tercukupinya biaya operasional gereja kita. Selanjutnya, menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 17 Juni 2021 tentang percepatan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat usia di atas 18 tahun untuk wilayah
Jabotabek, dan Bandung Raya bahwa pelayanan vaksinasi memasuki tahap untuk masyarakat. Dan kami mengajak juga menghimbau warga jemaat agar menghubungi puskesmas terdekat sesuai dengan KTP masing-masing jemaat. Calon peserta vaksinasi untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi COVID-19. Dan yang terakhir, untuk memutus mata rantai COVID-19, maka kami tidak jemu-jemunya menghimbau dan mengajak saudara-saudara agar kita selalu mematuhi 5M. Yang pertama, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi diri dan interaksi dengan saudara dan juga keluarga. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari satukan kita untuk berdoa sahabat. Bapa yang mengasihi kami dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa melaksanakan ibadah pada minggu ini. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang melaksanakan ibadah di rumah, Tuhan tetap berkati. Bapa kami juga berdoa untuk firman yang baru kami dengar, supaya firman itu menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Nyonya Sialagan Boru Samosir dalam pemulihan, Nyonya Silitonga Boru Marpaung Kopung Dewa dalam pemulihan, Bapak T. Tambunan Boris Tanggang dalam pemulihan, Nyonya Siombing Boris Tompul dalam pemulihan, Nyonya F. Siahan Boris Simanjuntak dalam pemulihan, Bapak R. Sinaga Boru Purba Okname di Rumah Sakit Santo Yusuf, Nyonya Situa T. Pasaribu Boru Tambunan Okname di Rumah Sakit Sentosa Kopo, Mariati Boru Pasaribu Okname di Rumah Sakit Sentosa Kopo, Nyonya Situa T. Sihombing Boru Gultom Okname di Rumah Sakit Erdebris, Nyonya R. Sinaga Boru Purba dalam isolasi mandiri, Bapak P. Lumbanggaul Boru Purba dalam isolasi mandiri, Nyonya P. Lumbanggaul Boru Purba dalam isolasi mandiri, Aris Lumbanggaul dalam isolasi mandiri, Marta Lumbanggaul dalam isolasi mandiri, Bapak W.C. Hite Boru Lumbanggaul dalam isolasi mandiri, Nyonya W.C. Hite Boru Lumbanggaul dalam isolasi mandiri, Koni Boru Lumbantoruan dalam isolasi mandiri, Bayu Raja Kukuk dalam isolasi mandiri, Nyonya W. Panjaitan Boru Siombing dalam isolasi mandiri, Nyonya D. Nenggolan Boru Panggabean dalam isolasi mandiri, Eva Sintia Boru Lumbantoruan dalam isolasi mandiri, Amang Situa T. Panggabean Boru Tagalung dalam isolasi mandiri, Nyonya Situa T. Panggabean Boru Utagalung dalam isolasi mandiri, Ferawati Boru Panggabean dalam isolasi mandiri, Bapak Situa Dr. Andus T. Samosir Boru Simarmata dalam isolasi mandiri, Yosafat Samosir dalam isolasi mandiri, Rahel Yuni Boru Samosir dalam isolasi mandiri, Olin Melani Boru Samosir dalam isolasi mandiri, Nova Boru Lumbantoruan dalam isolasi mandiri, Brian Johannes Silaban dalam isolasi mandiri, Bapak B. Pasaribu Boru Sialagam dalam isolasi mandiri, Nyonya B. Pasaribu Boru
Sialagan dalam isolasi mandiri, Dev Pasaribu dalam isolasi mandiri, Kevin Pasaribu dalam isolasi mandiri, Leonard Pasaribu dalam isolasi mandiri, Bapak S. Nenggolan, Boru Siombing dalam isolasi mandiri, Eca Boru Nenggolan dalam isolasi mandiri, Nyonya Situa Emeritus M. Tambunan Boru Silaban dalam isolasi mandiri, Nyonya S. Simanjuntak Boru Napitupulu dalam isolasi mandiri, Agnes Boru Simanjuntak dalam isolasi mandiri, Destaria Putri Boru Silaban dalam isolasi mandiri, Nyonya A. Simanjuntak Boru Siombing dalam isolasi mandiri. Bapak, Engkau tahu kerinduan dari orang tua, saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan dan juga mengalami sakit penyakit dalam isolasi mandiri. Bapak Kau yang jamah mereka, Engkau tetap berikan berkat obat yang mereka terima dari dokter. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarganya Bapak, supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan juga memberikan kesetiaan bagi saudara kami untuk merawat bagi orang tua dan keluarga dan saudara kami ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk segala aktivitas di gerejamu, sermon pelhado, sermon guru sekolah minggu, kegiatan lembaga dan juga paduan suara, supaya kami tetap ambil bagian dalam setiap pelayanan yang dilaksanakan di gerejamu ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Nyonya Situa Emeritus M. Tambunan Boru Silaban, Apung Yeskel. Bapak Kau yang tahu yang mereka alami, orang tua dan juga opung dari cucu-cucunya yang Engkau telah panggil Amang Situa Emeritus M. Tambunan pada hari Rabu lalu. Bapak tetap memberikan kekuatan iman bagi mereka, tetap memberikan penghiburan bagi mereka. Kami serahkan juga segala aktivitas keluarga ini Bapak. Engkau pimpin semua kehidupan mereka Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak tahu apa yang dihadapi bangsa kami, terutama kota yang tempat kami tinggal, Kota Bandung, supaya dapat tertangani yang kota kami dan juga bangsa kami, yaitu penyakit virus COVID-19. Bapak, kami juga berdoa untuk para medis, dokter, dan juga perawat dan relawan yang ada di rumah sakit maupun di tempat rumah singgah dan tempat di isolasi dimanapun bagi saudara kami melayani. Berikan kekuatan bagi mereka, berikan juga kesehatan bagi mereka. Satukan juga seluruh pemimpin bangsa kami, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk menangani bagi saudara kami yang mengalami penderitaan COVID-19. Bapak, kami juga berdoa untuk HKI mulai dari tingkat pusat, daerah, resort, jemaat. Berikan bagi kami kebersamaan untuk memberikan semangat dan dukungan bagi saudara kami, baik melalui doa kami, supaya saudara kami yang mengalami isolasi mandiri dapat secepat mungkin sembuh Bapak.
Bapak kami juga berdoa untuk pemimpin di HKI mulai dari Eporus, Sekjen, Preses, Pendeta Resort, pemimpin jemaat. Engkau yang pimpin, Engkau tetap berkati mereka Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah memberikan persembahan maupun ucapan syukur. Engkau tetap berkati setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini baik belajar di rumah mulai Zoom meeting maupun yang sudah memasuki dari tingkat SD ke SMP, tingkat SMP ke SMA, dan tingkat SMA masuki perguruan tinggi. Bapak telah menempatkan anak-anak kami di sekolah maupun universitas tersebut Bapak, supaya anak-anak kami menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk segala aktivitas kami sehari-hari, Tuhan juga pimpin semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sampaikan kurban persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.